Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda. Tentunya ada informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan aksi solidaritas Palestina yang dilakukan di 172 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia hari ini. Betul sekali, kita akan lanjutkan informasi tadi di segmen dialog. Namun sebelum itu kami hadirkan informasi untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, di mana ada aksi dua emak-emak ini terekam kamera pengawas saat beraksi mencuri kalung emas pada toko perhiasan di Probolinggo, Jawa Timur. Berbekal video viral tersebut, polisi akan langsung melakukan pengejaran terhadap komplotan tersebut. Inilah rekaman CCTV toko emas Bintang 52 di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman itu, tampak dua emak-emak sedang memilih perhiasan dan mulanya tidak ada yang curiga. Namun akhirnya, salah satu di antara emak-emak itu bergerak mencoba kalung emas yang dikeluarkan pegawai dari etalase. Pelaku tidak mengambilnya secara langsung, tapi berlagak mencoba memasangnya. Setelah terpasang di leher dan ditutupi oleh jilbabnya, dan ia tidak melepas kalung tersebut. Kemudian langsung pergi dan menghilang begitu saja dengan dalih tidak cocok. Iya, dia dibuat bingung. Awalnya sih ngeluarin 2 kalung, beratnya 8 gram sama 9 gram, itu ya 9 gram 580 itu. Terus setelah itu mungkin gimana caranya, apa kurang panjang, apa kurang gimana, dicecer di etalase itu, terus diambilin lagi, minta satu lagi, diambilin sama dia. Nggak taunya yang belakang itu operasi udah dikasihkan. Kami dari pihak Polsek Leces sudah monitor terkait dengan kejadian itu. Cuman sampai detik ini dari korban belum ada masuk laporan ke Polsek Leces. Umi Susi, pemilik toko emas mengatakan, saat itu kondisi toko sedang ramai. Keduanya pun layaknya pembeli lainnya, melihat, menawar, dan mencoba perhiasan emas yang dijual toko tersebut. Atas kejadian itu, toko emas setempat mengalami kerugian sekitar 5,8 juta rupiah lantaran kalung emas yang dicuri pelaku beratnya mencapai 9,68 gram. Terlihat kedua emak-emak ini cukup profesional dan lihai. Keduanya sukses membuat pegawai toko sibuk dan tidak menyadari ketika salah satu pelaku mencuri kalung dagangannya. Sejauh ini pemilik toko perhiasan masih belum melaporkan kasus itu. Polisi menyarankan segera melaporkannya untuk ditindaklanjuti dengan berbekal video viral dan keterangan sejumlah saksi di lapangan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pasca terbongkarnya identitas mempelai perempuan yang ternyata adalah seorang pria, pelaku dan keluarganya kini meninggalkan rumah Cianjur, Jawa Barat. Pelaku dan keluarga meninggalkan rumahnya lantaran malu dan menjadi aib di kampungnya. Beginilah kondisi kediaman ESH di Kampung Tegak Lega, Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat, pasca terbongkarnya identitas ESH mempelai perempuan yang ternyata adalah seorang pria. Kini, ESH dan keluarganya sudah meninggalkan rumahnya sejak 2 hari kemarin lantaran malu dan menjadi aib di kampungnya. Menurut warga, keluarga ESH mulai menutup diri setelah mengetahui ESH sempat diamankan Polsek Naringgul karena melakukan penipuan identitas mengaku sebagai perempuan dan melakukan pernikahan. Warga sekitar rumah ESH ini juga tidak mengetahui kemana perginya ESH dan keluarganya. Karena saat meninggalkan rumah, tidak membawa barang-barang, hanya membawa pakaian. Polisi juga tidak menahan ESH karena keluarga mempelai pria mencabut laporannya. Meski sebelumnya, ESH sempat dimintai keterangan oleh Polsek Naringgul. Sementara itu, dari catatan kantor Kemenak Cianjur, pernikahan antara ESH dan EK ini tidak tercatat di KUA atau diduga menikah secara siri. Dari informasi yang langsung kami tanyakan kepada Kepala KUA, memang sama sekali tidak pernah ada calon pengantin yang kemudian mendaftarkan diri atas nama
atas nama tidak tahu namanya siapa. Bahkan justru kepala keluarga sendiri dapat informasi dari Kapolsek. Sebelumnya viral di media sosial. Pasca 12 hari pernikahan, keluarga mempelai pria membongkar identitas ESH yang ternyata seorang pria. Sebelumnya ESH mengaku bernama Adinda Kanza Azahra dan menikah dengan pria berinisial Eka, seorang pemuda warga Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul. Dari Cianjur, Jawa Barat, Haeron Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, buntut kericuhan pembubaran kegiatan beribadah yang terjadi di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu malam. Ya, polisi menangkap lebih dari 1 orang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan. Usai melakukan penyelidikan, polisi mendapati adanya korban dalam peristiwa kericuhan yang terjadi Minggu malam. Korban menderita luka akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh warga saat berusaha membubarkan kegiatan beribadah sekelompok pemuda. Polisi menjelaskan telah menangkap lebih dari 1 orang pelaku penganiayaan atau pengeroyokan saat kericuhan pembubaran kegiatan beribadah. Korban tersebut itu suatu penganiayaan yang dilaporkan tadi. Jadi kami dari pihak kepolisian, dari segi hukum, kami melaksanakan upaya kepolisian agar terang dengan kasus tersebut. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polrestabes Surabaya menggerebek rumah kontrakan Pak Sutri, pelaku penggelapan uang miliar rupiah di Kediri, Jawa Timur. Pelaku dan sejumlah barang bukti sudah diamankan. Inilah MJ dan NH, pasangan suami istri pelaku penggelapan uang 5 miliar rupiah saat diamankan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Pak Sutri ini menjadi buron selama 5 tahun. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah kontrakan terduga pelaku seperti selimut, spray, dan beberapa tas dari dalam rumah. Ketua RT setempat Budi Santoso membenarkan jika dirinya dijadikan saksi saat polisi melakukan penangkapan dan penyitaan aset Pak Sutri tersebut. Saya yang malah nggak tahu karena dia juga jarang berinteraksi gitu loh Pak di sini. Dia cuma mengantarkan data dari punyanya orang tuanya atau mertuanya itu ke tempat kami. Ada saya datanya di sini. Sejak kapan Pak tinggal di sini Pak? Ya sekitar Januari ya. Belum ada setahun berarti ya? Belum ada, ya Desember, Januari lah. Kalau warga sini taunya dia usahanya apa sih Pak? Kalau usahanya sih saya nggak tahu Pak usahanya. Berapa orang Pak di rumah ini? Berapa orang? 1 orang, yang dia sendiri sama istrinya, katanya. Saya juga nggak tahu istrinya itu siapa, juga nggak tahu. Petugas yang datang ke lokasi penggerebekan enggan memberikan keterangan atas penangkapan dan penggeledahan rumah pelaku. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan juga Polres Pelabuhan Tanjung Priok menemukan 3 orang korban kebakaran di kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin malam. Usai melakukan penyedotan air di lambung kapal, petugas pemadam kebakaran dibantu Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok menemukan 3 korban kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru. 2 orang korban tewas ditemukan di dalam ruang mesin kapal, sementara 1 korban ditemukan terjepit tangga yang berada di ruang mesin kapal. Ketiga korban tewas diduga akibat kehabisan oksigen, bukan karena tewas terbakar. Kedepannya kami terus menggandeng dari Puslapor Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan, untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran dan melakukan pendalaman kepada beberapa saksi terkait kejadian tersebut.
Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya kapal. Petugas kepolisian menerjunkan tim Puslapor untuk melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Yang pertama itu memang kondisinya mereka kena runtuhan ya. Yang kedua itu ada kena air. Yang terakhir ini mereka tertimpa oleh fiber. Jadi agak susah prosesnya, jadi harus kita potong dulu fibernya. Dari lukanya sendiri, ini korban kebakar atau memang kehabisan udara atau kehabisan oksigen? Kehabisan oksigen. Sebelumnya, kapal motor hasil melimpah mengalami ledakan di ruang mesin. Ledakan tersebut membuat kapal terbakar. Besarnya kobaran api membuat 2 buah kapal lainnya ikut terbakar pada Minggu sore. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Dari Jakarta kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Seorang kakek ditemukan tewas di kebun kelapa di Desa Silobaru, Asahan, Sumatera Utara. Diduga sang kakek tewas karena diserang binatang lantaran di tubuh korban ditemukan luka gigitan dan cakaran binatang. Pria berusia 69 tahun ini ditemukan pihak keluarga di kebun kelapa dalam kondisi mengenaskan dan dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya, keluarga sempat mencari korban di kebun kelapa miliknya di Desa Silobaru, Asahan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Keluarga lalu menghubungi pihak pemerintah desa dan polisi. Kemudian korban dibawa polisi ke puskesmas terdekat untuk dilakukan visum luar. Setelah diperiksa, di tubuh korban, di bagian mata, leher, dan telinga, ditemukan bekas luka cakaran dan gigitan binatang liar yang diduga seekor beruk atau monyet besar yang berkeliaran. Masyarakat menemukan ada tanda-tanda bekas luka atau gigitan hewan. Cakaran itu ada bola matanya pecah. Bola matanya pecah dan ada di bagian sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan juga ada bekas cakaran dan ada di kaki. Usai divisum, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga dan dikebumikan tidak jauh dari rumah duka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Hari ini pemirsa, 172 kampus Muhammadiyah bergerak melakukan aksi solidaritas bela Palestina. Kami hadirkan perbincangan selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Hari ini, mahasiswa dari kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia bergerak melakukan aksi bela Palestina dan kutuk Israel. Tak kurang dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Makassar, Sidoarjo, dan kota-kota lain di Indonesia secara serentak menyuarakan solidaritasnya pada nasib bangsa Palestina. Secara maraton ya, dalam beberapa hari terakhir, alhamdulillah hari ini aksi untuk bela Palestina dan kutuk Israel itu bisa terlaksana dengan baik. Saya belum mendapat laporan dari daerah-daerah yang lain tentunya, dan insya Allah aksi ini adalah aksi damai dan tidak merusak, karena target kita adalah jelas di Palestina dan Israel. Maka tentu aksi ini adalah bagian dari langkah nyata kita yang berada di Indonesia yang tidak mungkin hadir di Palestina untuk membela secara fisik. Kita hanya bisa melakukan dengan cara-cara seperti ini. Aksi dari kampus-kampus di Indonesia ini seakan menyambut seruan aksi serupa yang sebelumnya muncul dari kampus-kampus terkemuka di Amerika Serikat dan Inggris. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas aksi kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah yang hari ini serentak menggelar aksi bela Palestina, kita sudah terhubung dengan Profesor Makmun Burot selaku Sekretaris Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Oke. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Prof, begini, mungkin isu geopolitik yang paling berat ataupun paling memicu perhatian dunia ini salah satunya adalah konflik antara Palestina dan juga Israel ya. Hingga akhirnya aksi bela Palestina ini terjadi di 172 kampus Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebenarnya dampak apa yang ingin dihasilkan dari aksi ini? Iya, sebenarnya perhatian ya terutama dari keluarga besar Muhammadiyah terhadap Palestina itu kan selama ini sudah dilakukan seperti donasi itu ya, yang saya kira kalau tidak salah kan sudah beberapa kali Muhammadiyah itu melalui Lazismu dan juga yang lainnya itu sudah berkirim ke Gaza, ke Palestina itu kan beberapa kali. Nah itu cara-cara yang soft yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan itu memang DNA-nya Muhammadiyah di situ. Tapi kok sepertinya tidak ada respon apapun ya, terutama dari pihak Israel gitu kan. Seakan-akan memang butuh ada aksi-aksi yang lebih luas ya. Maka setelah muncul aksi-aksi di Amerika, di Eropa dan juga di beberapa belahan negara yang lainnya, ya terpaksa kemudian kami juga harus ikut-ikutan dalam aksi yang seperti itu. Jadi memang ya niat kami untuk melakukan aksi ini memang pada saat puasa ya itu sempat sudah dibincangkan secara terbatas di kalangan forum rektor, tapi kemudian ada persoalan-persoalan politik di dalam negeri yang belum selesai, akhirnya kami tunda setelah Lebaran dan alhamdulillah dengan koordinasi yang tidak terlalu lama kami bisa bergerak dan tadi saya kira TV One yang mulai memantau sejak kemarin, tentu saya terima kasih kepada TV One karena tadi juga sudah breaking news selama 1 jam lebih. Ini tentu perhatian yang luar biasa dari TV One ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan itulah yang aksi yang bisa kita lakukan dan itu semata aksi damai. Dan ini juga semata terkait dengan persoalan kemanusiaan, tidak ada urusan dengan persoalan agama. Oke, Prof, ini kan diselenggarakan di 172 kampus Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Agendanya juga sudah selesai karena memang dimulai kalau untuk wilayah Indonesia Barat sejak pukul 10 pagi. Apakah Prof juga sudah menerima laporan begitu mengenai jalannya aksi di kota-kota lainnya yang memang diselenggarakan di waktu yang sama begitu, Prof? Iya, kami sudah mendapat laporan ya. Kan kita memang punya ada 2 grup WA, yang satu khusus untuk forum rektor yang di dalamnya berisikan rektor-rektor Muhammadiyah Asia. Ada juga grup WA satunya itu petinggi-petinggi Majelis Dikti dan juga rektor-rektor itu gabung di dalamnya. Itu sudah memberikan laporan foto-foto, video dan lain sebagainya cukup banyak. Sampai akhirnya saya belum bisa menonton semuanya. Banyak yang asik-asik, yang lucu, yang sangat serius dan menggambarkan bahwa mereka itu di daerah-daerah terutama itu memang sangat serius untuk mempersiapkan aksi ini dan memang sangat serius juga merespon apa yang terjadi di Palestina hingga kemudian tergambar dari keseriusan mereka di dalam membuat aksi di banyak daerah. Memang saya pantau kan terutama yang live di TV One itu kan dari UMJ, kemudian UMY Jogja, kemudian ada ada Umsida di Sidoarjo dan juga ada di Makassar itu juga foto-foto videonya juga masuk ke grup dan saya sempat melihat, tapi yang lainnya belum sempat melihat juga. Tapi responnya luar biasa. Gerakan ini saya kira gerakan yang punya makna yang luar biasa menurut saya bagi kasus yang ada di Palestina, karena kita tahu bahwa aksi-aksi seperti ini memang dibutuhkan setidaknya untuk mengganggu lah pergerakan-pergerakan Israel dan juga negara-negara penyokong Israel selama ini. Alhamdulillah karena gencarnya aksi-aksi yang dilakukan seperti ini terutama di Amerika dan tadi yang saya sebutkan itu, Amerika sekarang sudah mau menerima untuk adanya perdamaian itu kan, proposal
gencatan senjata yang ditawarkan oleh Mesir dan Qatar itu kan sudah diterima oleh Amerika. Hamas juga sudah menerima, tinggal memang Israel yang belum bisa menerima, dan rasanya memang berat karena harapannya Israel kan tentu Hamas tidak mau menerima, sehingga pintu masuk untuk menyerang Rafah itu kan setelah Gaza diluluhlantahkan sedemikian rupa itu. Jadi aksi ini cukup positif, Mbak, dan saya yakin akan ada dampak yang luar biasa. Tentu nanti elemen kampus-kampus yang lainnya juga bisa melakukan. Kan hari ini kan selain aksi yang dilakukan oleh Forum Rektor, juga ada itu Majelis Dikdasmen dan pendidikan non formal PP Muhammadiyah juga melakukan aksi serupa yang ditunjukkan dengan hadirnya pelajar-pelajar Muhammadiyah itu di beberapa aksi perguruan tinggi itu. Prof, kalau kita lihat kan tadi dari laporan langsung reporter kami yang berada di lapangan begitu, mulai dari 500 hingga 5.000 sivitas akademika, mulai dari dosen, guru besar, kemudian mahasiswa ini turun ya ikut aksi ini. Nah, bagaimana dengan aktivitas akademiknya, Prof? Ini hanya ingin tahu aja. Iya, jadi memang ini setidaknya tentu yang saya tahu kan di internal Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sudah wanti-wanti sejak pagi hari ke grup dekan, tolong nanti pastikan 9:30 mahasiswa yang ada di kelas semuanya sudah keluar ke lapangan. Bahkan yang sedang ujian tengah semester pun itu saya minta semuanya turun ke lapangan. Nanti ujiannya bisa dikompromikan. Ini kan negara Pancasila itu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nilai juga nanti kita kompromikan yang untuk mengikuti aksi itu. Tapi sukarela atau disuruh nih, Prof, jadi, untuk turun mahasiswanya? Semua tadi alhamdulillah. Ya sukarela, tentu kan mereka ya namanya mahasiswa itu kan ada yang agak apatis, ada yang punya kepedulian itu kan. Ya tentu yang apatis kan biasanya kalau di kelas kan tidak seberapa itu kan. Dan tadi teman-teman TV One sudah bisa menyaksikan lah bagaimana antusiasme dosen, mahasiswa, bahkan pejabat universitas itu semuanya hadir. Dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan sampai kaprodi itu semuanya hadir. Oke. Kalau dari 172 yang menyelenggarakan aksi solidaritas Palestina hari ini, Prof, mungkin bisa dirangkum apa saja yang tadi disampaikan dalam orasi yang menjadi poin-poin ataupun tuntutan dalam aksi solidaritas Palestina yang digelar hari ini, Prof? Iya, terima kasih. Kan memang pernyataan sikapnya kan tunggal ya. Jadi hanya membacakan pernyataan sikap dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yang di situ memang kami sebut sebagai dasasila pernyataan sikap. Nah, dasasila itu untuk mengingatkan kembali tahun 55 ketika Presiden kita Bung Karno pada saat itu berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh banyak negara berkembang yang pada saat itu belum merdeka dan bahkan yang sudah merdeka dan bahkan yang masih belum merdeka, itu semuanya hadir di Bandung dan mengeluarkan satu kesepakatan yang kemudian disebut sebagai Dasasila Bandung. Dan untuk mengingat peristiwa 55, maka pernyataan sikap dari Forum Rektor itu menggunakan istilah dasasila pernyataan sikap. Ada setidaknya tiga poin penting yang menurut saya penting untuk saya sampaikan di sini. Yang pertama tentu terkait dengan sikap ya negara-negara Eropa, saya sebutlah misalnya Inggris, Prancis, Amerika, Jerman itu kan, yang selama ini kan seolah membabi buta membela Israel dengan segala kelakuannya itu kan, dengan segala keburukannya itu dibantu habis, dibela habis itu kan. Nah, saya berharap bahwa ada kesadaran pada negara-negara tersebut untuk melihat realitas di lapangan, realitas di Timur Tengah, bahwa sikap mereka selama ini mendukung Israel itu jelas tidak patut, apalagi di dalam dunia modern yang seperti ini itu kan, itu tidak patut. Kemudian yang kedua itu kritik juga untuk negara-negara anggota OKI ya, organisasi konferensi Islam, termasuk juga di dalamnya adalah Robitoh Alam Islami yang selama ini juga lembek dalam hal yang terkait dengan perjuangan rakyat Palestina. Ini juga kritik saya.
Semoga dengan pernyataan ini ya mereka bisa mendengarlah dan kemudian mengambil sikap yang lebih bagus lagi, yang lebih dinamis lagi, ya lebih progresif lagi untuk tercapainya perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Kemudian yang ketiga, ini untuk pemerintah Indonesia, memang saya dalam pernyataannya tadi itu juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno ya, itu yang luar biasa berjuang dalam, ya Bu Retno, dalam berbagai forum internasional itu memperjuangkan secara serius itu ya, terutama terkait dengan kemerdekaan Palestina. Baik. Tapi saya juga memberikan catatan dan ini juga supaya juga menjadi warning bagi pemerintah Indonesia. Dalam pernyataannya saya katakan bahwa berpikir saja itu tidak boleh, apalagi melakukan langkah-langkah politik yang mengarah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Ini tidak boleh itu. Terima kasih Prof. Semoga gerakan civil society seperti ini mungkin bisa membuka mata dunia melihat seperti apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih sekali lagi Prof. Mahmud sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda menghadirkan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, relawan pecinta hewan bersama TNI Angkatan Laut mengevakuasi hewan peliharaan yang terjebak di balik reruntuhan bangunan di 2 desa yang porak-poranda dihantam erupsi Gunung Ruang. Ya, relawan pecinta anjing dari komunitas House of Sky dibantu petugas TNI Angkatan Laut dari Posal Tagulandang melakukan evakuasi anjing dan kucing serta hewan peliharaan lainnya. Relawan pecinta anjing dari komunitas House of Sky dibantu petugas TNI Angkatan Laut dari Posal Tagulandang melakukan evakuasi anjing dan hewan peliharaan lainnya. Mereka terjebak di balik reruntuhan bangunan di desa Pumpente dan Laing Patehi yang porak-poranda dihantam erupsi pada Selasa lalu. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Hewan peliharaan di 2 desa di kaki Gunung Ruang ini terlantar dan mengalami kelaparan. Mereka bertahan hidup dalam reruntuhan tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Saat ini sudah ada 13 ekor anjing dan 20 ekor kucing yang berhasil diselamatkan dengan kondisi yang memprihatinkan. Rescue hari ini kita menyelamatkan 4 ekor anjing dan 1 ekor ayam. 2 anjing ditemukan di reruntuhan rumah, 1 ekor juga di depan rumah, dan 1 lagi yang digendong dokter ditemukan tertimbun di reruntuhan rumah dan pasir. Tadi lumayan dramatis karena hujan udah turun, sudah mulai hujan dan anjing ini belum ditemukan. Tapi berkat bantuan dari bapak-bapak semua, anjingnya bisa kita rescue dan sekarang kita mau balik lagi ke Pulau Tagulandang dan akan melanjutkan rescue besok. Kami dari Posal Tagulandang selalu siap apapun yang bisa kami lakukan membantu masyarakat, terutama salah satu rescue ya yang hari ini kita sudah laksanakan. Baik itu transportasi laut kita sudah amankan, tiba di sini dan kita membantu sebisanya kita. Seluruh hewan yang berhasil dievakuasi akan dibawa ke ibu kota Kecamatan Tagulandang menggunakan perahu warga, yang kemudian akan dibawa ke Manado. Dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswani, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat saling menyalip kendaraan, sebuah mobil box mengalami tabrakan dengan sebuah motor di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Madate, dan menyebabkan pengendara motor meninggal dunia. Pasca kecelakaan, warga berusaha membantu dan menyelamatkan pengendara sepeda motor yang tak sadarkan diri. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Andi Depu lantaran mengalami patah tulang. Meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up dengan nomor polisi DC 8563CR yang dikemudikan oleh Muhammad Mahfud dari arah timur ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Jadi kedua kendaraan tersebut, baik mobil maupun sepeda motor,
keduanya melaju dengan kecepatan kencang dan hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadi tabrakan. Tiba-tiba dari arah barat, motor yang dikendarai oleh Gusnadi dengan nomor polisi DC 3529NS juga hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kedua kendaraan saat ini diamankan di Polres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan. Ya, Vena dan juga pemirsa, ini ada sebuah motor yang nyungsep di atap rumah warga. Motor yang dikendarai oleh remaja putri tersebut mengalami remblong. Sebuah motor yang dikendarai dua remaja wanita nyungsep di atas rumah milik warga di daerah Sumberjo, Balikpapan Tengah. Saat kejadian berlangsung, pemilik rumah sedang tidur siang. Pemilik rumah pun kaget karena ada suara gemuruh dari atas atap. Saat dilihat ternyata ada motor dan pengendaranya yang sedang berada di atap rumahnya. Kedua pengendara motor dalam kondisi selamat, sementara motor yang dikendarai mengalami kerusakan. Selain itu, atap rumah tempat kejadian mengalami rusak parah. Ya, lalu bagaimana motor bisa nyungsep di atap rumah dan kerusakan apa saja yang kemudian diderita? Sudah bersama kami pemilik rumah, Pak Julian Rizky. Selamat siang, Pak Julian. Ya, Pak Julian. Ya. Oke. Ya. Pak Julian, kronologinya seperti apa sih? Katanya lagi tidur ya pas ada motor nyungsep. Oke, Pak Julian. Ya. Oke, Pak Julian, kronologinya seperti apa pada saat motor nyungsep? Katanya lagi tidur waktu itu. Iya, sebenarnya semua lagi tidur sih posisinya. Terus gimana akhirnya tahu? Begitu tahu ada suara sih dari seng itu. Oke, nah terus setelah dicek nih Mas, apa sih yang terjadi di rumah ataupun atap rumah dari Mas Julian? Itu mengalami kerusakan lain sih Mbak, bolong sih sengnya. Bolongnya sedalam apa Mas? Nggak parah sih Mbak, itu cuma bolong aja. Untungnya si korban itu nggak jatuh ke bawah. Mas Julian, kalau kontur jalan ini kenapa bisa akhirnya remblong itu nyungsep ke rumah, itu mungkin bisa diinformasikan seperti apa sih konturnya? Apa memang ada di bawah jalan atau di mana lokasinya rumah Mas Julian ini? Karena kalau kita lihat sejajar dengan jalan tampaknya ya. Itu jalannya menuju ke rumah saya sih Mbak itu. Oh gitu. Pernah ada kasus-kasus serupa nggak? Seperti ada yang nyungsep di sekitar rumah Mas Julian? Nggak ada sih Mbak, baru ini sih. Oke. Nah, waktu Mas Julian ngelihat ada korban-korbannya nih yang ternyata ada di sekitaran atap rumah Mas Julian, apa yang dilakukan nih Mas? Karena kan evakuasinya kan kayaknya agak cukup sulit gitu. Iya, terutama korbannya dulu sih Mbak yang kita evakuasi. Terus tuh kita lihatkan dulu korbannya, lama terpandangnya. Terus tuh pas kita periksa akhirnya aman. Oke, untuk para korban yang motornya nyungsep di atap rumah Mas Julian, ini merupakan warga sekitar atau warga lain karena tidak tahu kontur jalan gitu? Seperti apa sih ini? Kenal nggak Mas? Ini anak ini Mbak, keluarganya dari arah Marta Dinata. Oke. Kenal, itu artinya satu komplek? Bukan Mbak, bukan. Oke. Mas, pada saat dicek nih kondisi dari korban-korban ini, gimana Mas kondisinya? Kondisinya alhamdulillah aman Mbak, ada yang luka sama sekali. Kalau motornya gimana kondisinya Mas? Kalau kondisi motor itu rusak parah sih Mbak. Oh gitu, nggak cuma atap dari Mas Julian ya, tapi ternyata motornya juga rusak parah ya? Kalau atap rumah itu iya, Mas Julian bener. Diganti rugi atau akhirnya Mas Julian membenarkan atap rumahnya sendiri? Kayaknya sekarang udah kembali normal nih atapnya. Kembali normal sih Mbak.
diganti rugi atau Mas Julian yang perbaikin? Diganti rugi. Oh, oke. Syukur sudah diganti rugi, mudah-mudahan tidak terjadi hal serupa lagi ya di sekitar rumah Mas Julian, atau mungkin bisa dibangun pagar-pagar begitu Mas, biar aman. Terima kasih banyak Mas Julian atas waktunya, selamat siang. Ya, selamat siang. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, momen putus Satria Ananta Rustika setelah dianiaya seniornya di toilet pria Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta terekam oleh kamera CCTV. Ini adalah detik-detik sejumlah taruna STIP membopong putus Satria keluar dari toilet pria. Korban dalam kondisi tak berdaya. Dia diangkat beramai-ramai, dievakuasi dari toilet pria menuju kelas. Tetapi upaya pertolongan pertama tidak menunjukkan hasil sehingga Putu dibawa ke klinik kampus. Namun saat tiba, nadinya sudah tidak berdenyut lagi. Rekaman CCTV dekat toilet pria di kampus STIP ini sudah disimpan polisi sebagai barang bukti. Kapolres Metro Jakarta Utara Arief Setiawan mengungkapkan penganiayaan terhadap Putu ini akan terus didalami. Informasi lain untuk Anda pemirsa, dituduh menjadi seorang penada sayur curian, seorang petani di Wonosobo, Jawa Tengah diperas hingga puluhan juta rupiah. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menakut-nakuti korban akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dua pelaku pemerasan senilai puluhan juta rupiah terhadap seorang petani sayur dibekuk pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Modus yang dilakukan oleh kedua pelaku yaitu Ahmad Alwi dan Musidik dengan menuduh korban sebagai penadah sayur curian. Korban diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Berbekal ancaman itu, pelaku memeras korban dengan meminta uang senilai 50 juta rupiah. Korban yang ketakutan kemudian memberikan sejumlah uang kepada para pelaku. Kenapa korban berani bersedia atau merasa takut? Karena dia dikatakan sebagai seorang penadah buah atau sayur sawi, yang mana pada faktanya sayur sawi ini adalah si korban tidak melakukan penadahan, tetapi sayur sawi yang sudah tidak dipanen kemudian oleh salah satu petani itu karena mau disemprot oleh obat rumput itu sayang karena habis dipanen. Ibaratnya di sini itu adalah sisa panen. Meski demikian, korban juga melaporkan kejadian pemerasan tersebut ke petugas kepolisian. Dari kejadian tersebut, petugas menyita barang bukti uang senilai 50 juta rupiah hasil pemerasan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi maraknya insiden kecelakaan di laut yang dapat menelan banyak korban jiwa, TNI Angkatan Laut Lantamal Pontianak menggelar simulasi latihan manuver lapangan penyelamatan para korban. Penyelamatan dan pencarian para korban dilakukan setelah pihak TNI Angkatan Laut menerima laporan insiden kebocoran dan kebakaran KM Lintas Bahari di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat. Pada simulasi ini, para korban selamat dan meninggal dunia dirujuk rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Kegiatan penyelamatan yang digelar Lantamal Pontianak merupakan simulasi yang melibatkan banyak pihak. Pada untuk melatih kemampuan dan kesiapsiagaan baik personil maupun alut peralatan kita dalam mendukung tugas pokok TNI yang diamanatkan di Undang-Undang 346 Pasal 7 Ayat 2, di mana salah satu poinnya adalah kita melaksanakan perbantuan pelaksanaan search and rescue.
Latihan pencarian dan penyelamatan dilakukan guna melatih kesiapsiagaan prajurit TNI Angkatan Laut dalam membantu para korban insiden kecelakaan kapal agar setiap jiwa bisa diselamatkan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Dodi Rahman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan akan menindak tegas jika ditemukan adanya jemaah haji yang tidak menggunakan visa haji. Sanksi berupa deportasi akan dilakukan. Pengurusan visa haji sendiri ditargetkan rampung dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diungkapkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas usai meresmikan gedung dan perubahan status di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam beberapa hari ini, polemik terkait penggunaan visa haji viral di media sosial. Jemaah haji yang tidak menggunakan visa resmi haji dianggap ibadahnya tidak sah. Menurut Yakut, penggunaan visa haji ini merupakan aturan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pihaknya hanya menyampaikan aturan tersebut kepada jamaah. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi terkait hal ini. Nantinya jika ditemukan jamaah haji tidak menggunakan visa resmi akan mendapatkan sanksi deportasi. Pengurusan visa jamaah haji tahun ini ditargetkan akan segera rampung dalam beberapa hari ke depan. Saat ini sebanyak 197.000 visa haji milik calon jamaah haji sudah selesai. Total jumlah calon jamaah haji tahun ini sebanyak 241.000 jamaah. Ya, itu kan sudah jadi aturan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dan kita tentu berkepentingan untuk menyampaikan kepada calon jamaah bahwa visa yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah haji itu hanya visa haji resmi. Gitu ya. Di luar itu kemarin Pak Taufik, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi, menyampaikan ke kita bahwa kalau didapati ada jamaah yang menggunakan visa non visa haji akan dideportasi. Saya kemarin dapat update-nya, tapi mungkin lain waktu saya akan sampaikan berapa banyak tahun lalu visa non haji itu dideportasi. Saya kemarin baru dapat dari kedutaan Saudi. Untuk tahun ini. Berkaca dari tahun sebelumnya, masih banyak jamaah haji asal Indonesia yang menjalankan ibadah haji tanpa visa resmi. Tahun ini, Kemenak akan memperketat aturan tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pria viral atas tingkahnya yang makan di sebuah warung makan namun membayar sesukanya. Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut membayar makanan kepada pemilik warung makan, namun uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlahnya. Pelaku harusnya membayar sebesar Rp35.000, namun dia hanya membayar Rp10.000. Aksinya pun viral setelah pemilik warteg mengunggah video tersebut mengenai tingkah dari pelaku. Pemirsa, akun media sosial Facebook bagian protokol dan komunikasi pimpinan daerah atau Prokopimda Setda Rembang, Jawa Tengah diretas. Akun Facebook milik pemerintah daerah Rembang itu menjadi berisi postingan video konten porno. Warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dibuat heboh dengan akun resmi Facebook bagian protokol dan komunikasi pimpinan daerah atau Prokopimda Setda Rembang, Jawa Tengah yang diretas oleh hacker. Biasanya, sosial media tersebut hanya digunakan untuk memposting berbagai kegiatan bupati maupun wakil bupati Rembang. Kini, akun tersebut berubah dan mengunggah postingan berbau pornografi. Sudah belasan video porno diposting di akun Facebook Prokopimda Setda Rembang tersebut. Sebetulnya kemarin itu kami tahunya ketika mau mengupload kegiatan-kegiatan pada
tanggal 24 April itu kami sudah tidak bisa. Nah, kami curiga apa kena hack atau ada hal yang lain, mungkin ada error sistem dan sebagainya. Ternyata pada kemarin tanggal 3 Mei teman-teman memberikan laporan bahwa akun kita dipakai orang lain dan upload gambar-gambar yang tidak senonoh ya. Ini terus kami mengadakan koordinasi ke Kominfo, dan insya Allah itu Kominfo pada hari ini melangkah untuk bisa mengembalikan seperti semula. Peretasan sudah berlangsung sejak 5 hari lalu. Saat ini, bagian protokol dan komunikasi pimpinan daerah Setda Rembang sudah melakukan penanganan dengan melaporkan ke Kominfo agar akun tersebut bisa kembali digunakan. Prokopimda Pemda Rembang juga meminta masyarakat agar membantu mereport akun yang diretas supaya bisa ditangguhkan oleh pihak Facebook. Dari Rembang, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya, kalau di tayangan sebelumnya, Ana dan juga pemirsa, ini kita sudah menyaksikan video CCTV yang kemudian diposting oleh pemilik warteg, di mana ada pembeli yang sempat membayar seenaknya, padahal harusnya membayar 35.000, tapi yang ia bayar ini hanya 10.000. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kejadian pria makan di warteg dengan membayar seenaknya ini, kami sudah bergabung bersama dengan rekan kami, Sekar Wanda, yang sudah siap dengan makanan wartegnya nih, langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekar, silahkan. Ana, Vena, dan juga pemirsa, kini saya sudah berada di Warteg Bahari di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang merupakan tempat terjadinya aksi premanisme kemarin, tepatnya pada tanggal 3 Mei 2024 lalu, di mana pelaku yang berinisial AF yang berumur 31 tahun dan berinisial R yang berumur 35 tahun ini datang ke warteg ini untuk makan sepuasnya, tapi bayarnya cuma 10.000 untuk 2 porsi saja. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam apakah memang preman-preman tersebut sering datang ke warteg ini atau seperti apa, kita akan berbincang langsung dengan Gugun yang merupakan anak dari pemilik Warteg Bahari yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Selamat siang, Mas Gugun. Siang. Mas, mungkin bisa dijelaskan, emang preman ini sering datang ke warteg ini atau seperti apa sih, Mas? Preman ini emang sering datang beberapa hari yang lalu, emang biasanya datang, emang bayarnya emang biasanya cuma juga, cuma kebetulan untuk kemarin itu dia itu namanya mengambil nasi sendiri, jadi maka dari itu saya mengupload videonya dan menjadi viral kayak gitu. Jadi intinya kalau sebelumnya emang pernah ada juga, sering juga, cuma saya biarkan saja. Ketika hari Kamis itu ya langsung saya upload dan video itu menjadi viral gitu. Emangnya dalam satu hari ini premannya tuh datang berapa kali, Mas? Ya kalau dibilang tidak bisa diperkirakan sih berapa kalinya gitu. Kadang 2, kadang 3 gitu. Tapi berbeda-beda orang gitu, bukan itu aja gitu. Cuma yang inilah yang kalau dibilang yang apesnya gitu. Jadi biasanya komplotan preman yang datang ke warteg ini lalu mereka mengambil makanan sepuasnya, seperti itu ya, Mas? Ya makan tapi bayarnya ya cuma-cuma kayak gitu. Kadang berapa, makannya berapa tapi bayarnya cuma-cuma kayak gitu. Dari pelayannya sendiri ataupun dari Mas nih sebagai anak dari pemilik itu sempat menegur nggak sih ke preman ini gitu? Kalau dibilang menegur, kita ya sudah menegur, cuma ya namanya kita pendatang, kita juga ya paling menegurnya ya semampunya kita doang gitu. Dari warteg ini sebenarnya ada pengamanan nggak sih, Mas? Seperti misalnya tukang parkir atau siapa gitu untuk menghindari preman tersebut datang? Kalau untuk pengamanan kita ya mungkin nggak ada siapa-siapa gitu, mungkin paling dari RT RW doang gitu untuk keamanan itu gitu paling. Katanya dari Mas sendiri ini pemiliknya ini sempat dapat ancaman dari preman akan dihancurkan, itu benar gak sih, Mas? Kalau itu ya tidak sih sebenarnya, cuma ya kalau kita memberontak ya paling preman juga itu ikut itu, intinya makanya kita nggak mau ada ancaman itu ya, kita langsung kasih aja gitu maksudnya.
Oke, dari pihak kepolisian sendiri ada bantuan atau aksi yang dilakukan nggak Mas pas kemarin kejadian? Kalau dari pihak sih himbauan ya kita udah kalau seandainya mereka datang lagi ya kita langsung kontak mereka. Jadi mereka siap membantu kita semampunya gitu. Dari Kaltima sama buser-buser dari Polsek Tanah Abang gitu. Udah. Oke, lalu dari situasi warteg setelah kemarin terjadinya pemalakan seperti apa Mas? Apakah pelanggan jadi berkurang atau seperti apa? Ya kalau dilihat sih seperti biasanya aja gitu ya, pelanggannya ya yang biasa-biasa sini ya alhamdulillah gitu. Ya kayak dulu-dulu aja gitu. Oke, baik, jadi walaupun ada aksi pemalakan kemarin namun tidak mempengaruhi dari pelanggan yang datang ke warteg Bahari ini ya Mas ya? Iya. Ya biasa aja kalau untuk pelanggan-pelanggan alhamdulillah masih biasa-biasa aja. Karena preman itu kan datang bukan pagi, kadang malam gitu. Kalau pagi mereka malahan nggak ada gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Gugun untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Ana, Vena dan juga pemirsa, berikut tadi itu merupakan keterangan dari Gugun yang merupakan anak dari pemilik warteg Bahari ini. Dirinya mengatakan bahwa preman-preman ini memang sering berkunjung ke warteg Bahari ini. Namun memang dari pihak pemilik sendiri tidak terlalu melakukan banyak aksi ataupun menegur dari preman ini, mengingat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ancaman ataupun ada hal-hal lainnya yang terjadi. Namun dari Polsek Metro Jakarta Pusat sendiri sudah memberikan himbauan baik kepada pemilik ataupun pengunjung yang datang apabila terjadi ataupun melihat kejadian pemalakan oleh preman-preman di sekitaran Tanah Abang Jakarta Pusat ini untuk segera menghubungi pihak kepolisian. Demikian Ana, Vena, saya kembalikan kepada Anda di studio. Wanda dari lokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda. Akibat merugi, pabrik sepatu bata Purwakarta akhirnya menyatakan tutup pada pekan kemarin. Akan memutuskan untuk menghentikan aktivitas pabrik bata Purwakarta. Inilah video detik-detik saat para karyawan diberitahu pihak manajemen perusahaan jika pabrik sepatu bata Purwakarta tutup. Proses produksi atau tutup. PHK massalnya kita. Dalam sejumlah video yang direkam karyawan pasca pemberitahuan penutupan pabrik, terlihat mereka hanya bisa berkerumun dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka. Langkah selanjutnya, mereka mendatangi LBH SPSI Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik tutup. Menurut sejumlah karyawan, pihak manajemen melakukan penutupan pabrik sepatu karena merugi selama 2 tahun terakhir. Kini, para karyawan hanya berharap mendapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal. Ya kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitulah, cari hasil. Apalagi yang istilahnya udah istilahnya nggak ada, kalau ada seorang ibu itu nggak ada suaminya gimana lah Pak gitu. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan dari PT Sepatu Bata, manajer atau HRD-nya bisa membuka hati untuk supaya bisa lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan berapa Pak targetnya? Untuk saat ini 1 PMTK Pak, besarannya. Untuk yang diharapkan karyawan? Diharapkan kami 2 PMTK. Akibat penutupan pabrik sepatu bata Purwakarta, sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo ikut berkomentar tentang pabrik sepatu legendaris Bata yang memutuskan untuk menutup pabriknya dan berhenti beroperasi. Lalu apa kata Presiden? Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena
bersaing dengan barang-barang baru yang lebih saya kira banyak hal, bukan. Tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara terkait PT Sepatu Bata yang menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Agus Gumiwang, PT Sepatu Bata saat ini sedang bertransformasi untuk menyehatkan kembali perusahaannya. Langkah PT Sepatu Bata yang menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat mengejutkan semua pihak termasuk Kementerian Perindustrian. Pihak Kementerian Perindustrian pun memanggil manajemen PT Sepatu Bata untuk meminta penjelasan. Menurut Agus Gumiwang, saat ini PT Sepatu Bata tengah bertransformasi demi menyehatkan kembali perusahaannya. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai membuka kongres dan seminar Asosiasi Gas Industri Indonesia di Kuta, Bali, Selasa siang. Dia, boleh saya sampaikan, sedang melakukan upaya transformasi bisnis. Kegiatan bisnisnya untuk lebih efisien, termasuk yang kita ketahui bersama, mereka sudah menjual aset, ya, beberapa aset itu dalam rangka untuk dalam rangka untuk menjadikan perusahaan kembali sehat dan efisien. PT Sepatu Bata memilih menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat karena terus mengalami penurunan permintaan sepatu dan merugi. Setidaknya ratusan buruh terkena dampak PHK dari tutupnya pabrik sepatu tersebut. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Selamat tinggal. Dan untuk mengetahui bagaimana pabrik sepatu Bata sekarang, sudah ada Atang Rohana, pimpinan unit PSI Sepatu Bata Purwakarta. Selamat siang Pak Atang. Siang Mbak Vena. Oke, Pak Atang, mungkin begini, pemberitahuan akan ada penutupan pabrik ini karyawan taunya kapan? Apakah ada one man notice atau 1 bulan sebelumnya atau seperti apa Pak? Pemberitahuan itu sejak tanggal 2 Mei, Mbak. Oke, sejak 2 Mei. Tanggal 2 Mei kita dikumpulkan bahwa, 2 Mei. Ya, dikumpulkan apa, Pak? Ya, dikumpulkan dari undangan manajemen bahwa dari pihak manajemen ingin bertemu langsung dengan karyawan tanpa memberitahukan apa yang akan disampaikan pada waktu itu. Dan alhamdulillah ketika dikumpulkannya hari Kamis tanggal 2 Mei itu kaget, mendadak perusahaan dari direksi langsung memberitahukan bahwa pada hari itu juga stop produksi. Dan kami langsung bergerak untuk mempertanyakan lebih lanjut dengan manajemen. Apakah dari pihak manajemen juga menjelaskan mengenai adanya rencana transformasi bisnis dari PT Bata ini, Pak Atang? Ya, untuk sebelumnya tidak ada ketika kemarin terakhir kita mempertanyakan ke manajemen atas penjualan aset office yang di Jakarta itu, pihak manajemen tidak ada sangkut pautnya dengan PHK massal. Padahal kita mempertanyakan. Pada waktu itu di perundingan terakhir ketika selesai menjual aset yang office di Jakarta yang 6 lantai itu, perusahaan dan langsung direksinya mengatakan bahwa tidak ada arah ke sana, hanya untuk menutup utang piutang perusahaan saja waktu itu menjual aset yang office Jakarta itu. Oke. Pak Atang, pihak perusahaan terhadap karyawan menyampaikan apa terkait dengan penutupan ini? Alasannya? Alasannya pihak perusahaan dari 2019 sampai ketika COVID itu terjadi penurunan produksi, ketika sampai produksi berkurang sampai 2023 ini. Dari 2019 itu produksi kita
hampir tertinggi. 2019 itu produksi kita 2,9 juta, sampai 2023 ini sampai 1 juta produksi. Ketika kita cek di lapangan memang pengurangan untuk penjualan dari toko-toko ini berpengaruh ternyata. Dan ketika kemarin tanggal 2 Mei itu pihak manajemen mengatakan 2 tahun berturut-turut perusahaan PT Bata rugi. Oke, dan dengan keadaan seperti ini Pak Atang, pesangon untuk para karyawan, adakah penjelasan dari pihak manajemen? Kalau kami dari PC, TSK, SPSI dan berikut LBH-nya, ketika regulasi yang ada memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Tapi ketika di PT Bata pada waktu tahun 2020, waktu zaman COVID, itu ketentuannya memang yang berlaku 2013, yang makanya undang-undang regulasi 2003 itu. Jadi yang sekarang 1 PMTK, yang tahun dulu yang ada PHK massal itu tahun 2020 2 PMTK. Jadi kemarin ada sedikit yang harus dibicarakan dengan perusahaan. Tapi mudah-mudahan perusahaan saat ini bisa membuka untuk bisa lebih dari 1 PMTK meskipun itu sesuai regulasi, Bu. Jadi kami dari LBH serta PC, TSK, SPSI, PT Sepatu Pada Purwakarta sedang menunggu perusahaan, mudah-mudahan bisa lebih bijak dan bisa memberikan yang lebih dari 1 PMTK ini. Oke, baik. Mudah-mudahan tuntutan ataupun apapun yang diinginkan oleh para karyawan bisa terwujud ya. Terima kasih banyak Pak Atang Rohan. Amin. Terima kasih, Mbak. Ya, amin. Makasih, Bu. Pemirsa, informasi lainnya pasti akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, Reserse Narkoba Polres Singkawang mengamankan 6 tersangka pengedar narkotika jenis sabu dan juga pil ekstasi. Para pengedar ini telah lama meresahkan masyarakat Kota Singkawang. Inilah detik-detik penangkapan 1 dari 6 tersangka pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Polisi mengamankan barang bukti 141,4 gram sabu dan 173 butir pil ekstasi yang disembunyikan pelaku. Penangkapan ke-6 tersangka ini berdasarkan 5 laporan polisi. Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi masyarakat yang resah akan adanya peredaran narkotika di beberapa wilayah hukum Kota Singkawang. Atas laporan tersebut, jajaran Sat Narkoba Polres Singkawang kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. Jumlah tersangka yang ditahan sebanyak 6 orang, semuanya laki-laki. Kemudian untuk jumlah barang bukti narkotika yang disita, yaitu narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis ekstasi, 173 butir warna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 64 gram. Ke-6 tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Mizar TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang juru parkir di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran nekat mencuri barang berharga di rumah tetangganya sendiri. Tersangka Malik digelandang petugas unit reskrim Polsek Tanjung Karang Barat pada Senin siang. Dia ditangkap karena nekat mencuri barang berharga milik tetangganya sendiri. Tersangka Malik digelandang petugas unit reskrim Polsek Tanjung Karang Barat pada Senin siang. Dia ditangkap karena nekat mencuri barang berharga milik tetangganya sendiri. Tersangka ditangkap polisi setelah buron selama sepekan. Sebelumnya, pelaku menggasak sejumlah barang berharga seperti peralatan elektronik dan aksesoris perhiasan milik korban. Pelaku yang bekerja sebagai juru parkir di pasar tradisional di Bandar Lampung ini nekat mencuri di rumah tetangganya sendiri. Saat itu rumah korban dalam kondisi sepi karena ditinggal pergi ke kampung halamannya. Tersangka menggasak barang-barang milik korban seperti televisi, ponsel, jam tangan, serta belasan aksesoris perhiasan. Takut untuk melapor. Pelaku ini adalah tetangga dari si korban.
kita lakukan upaya paksa pelaku yang bernama MA. Kebetulan beliau ini pekerjaannya adalah tukang parkir. Dari hasil penangkapan pelaku, lalu kita mendapatkan barang-barang bukti. Dari hasil pemeriksaan itu motifnya sendiri seperti apa? Motifnya setelah kita dari hasil penyidikan bahwa memang ekonomi. Polisi sejauh ini masih menyelidiki kemungkinan adanya tempat kejadian perkara lain dari aksi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi dua emak-emak terangkap kamera pengawas saat melakukan aksi pencurian. Inilah rekaman CCTV toko emas Bintang 52 di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman itu, tampak dua emak-emak sedang memilih perhiasan dan mulanya tidak ada yang curiga. Namun akhirnya, salah satu di antara emak-emak itu bergerak mencoba kalung emas yang dikeluarkan pegawai dari etalase. Pelaku tidak mengambilnya secara langsung, tapi berlagak mencoba memasangnya. Setelah terpasang di leher dan ditutupi oleh jilbabnya, dan ia tidak melepas kalung tersebut. Kemudian langsung pergi dan menghilang begitu saja dengan dalih tidak cocok. Iya, dia dibuat bingung. Awalnya sih ngeluarin 2 kalung, beratnya 8 gram sama 9 gram, itu ya 9 gram 580 itu. Terus setelah itu mungkin gimana caranya, apa kurang panjang, apa kurang gimana, dijejer di etalase itu, terus diambilin lagi, minta satu lagi, diambilin sama dia. Nggak taunya yang belakang itu operasi udah dikasihkan. Kami dari pihak Polsek Leces sudah monitor terkait dengan kejadian itu. Cuman sampai detik ini dari korban belum ada masuk laporan ke Polsek Leces. Umi Susi, pemilik toko emas mengatakan, saat itu kondisi toko sedang ramai. Keduanya pun layaknya pembeli lainnya, melihat, menawar, dan mencoba perhiasan emas yang dijual toko tersebut. Atas kejadian itu, toko emas setempat mengalami kerugian sekitar 5,8 juta rupiah. Lantaran kalung emas yang dicuri pelaku beratnya mencapai 9,68 gram. Terlihat kedua emak-emak ini cukup profesional dan lihai. Keduanya sukses membuat pegawai toko sibuk dan tidak menyadari ketika salah satu pelaku mencuri kalung dagangannya. Sejauh ini pemilik toko perhiasan masih belum melaporkan kasus itu. Polisi menyarankan segera melaporkannya untuk ditindaklanjuti dengan berbekal video viral dan keterangan sejumlah saksi di lapangan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, puluhan bayi dan balita di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat keracunan massal. Sebelumnya, puluhan bayi dan balita itu sempat mengkonsumsi bubur dari acara peluncuran program PMT atau pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting yang digelar Dinas PPKB Kabupaten Majene. Puluhan korban yang keracunan mengalami gejala yang sama, yakni mual dan muntah. Kejadian ini membuat ruang perawatan di Puskesmas Pamboang tidak mampu menampung jumlah korban yang banyak. Sehingga semua ruangan yang ada di Puskesmas terpaksa dijadikan ruang perawatan. 2 pasien yang membutuhkan perawatan intensif terpaksa dilarikan ke rumah sakit daerah. Sedangkan 2 lainnya yang kondisinya sudah stabil, sudah dipulangkan. Sebanyak 31 bayi dan balita di Kecamatan Pamboang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat setelah diduga mengalami keracunan, diduga akibat mengkonsumsi bubur di acara peluncuran program pemberian makanan tambahan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natia Alita. Dan saya Vena Gintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.